Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم علمنا ما يذكرنا وارحمنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. Baik, Bapak Ibu yang memuliakan sekalian yang sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi turunnya rahmat Allah dan kemudian kita hadir di ruangan ini, kita perlu bersyukur. Dan hal ini juga pada dasarnya tidak ada paksaan. Jika memang turun hujan dan memang ada kendala, maka di sini ada keinginan. Memang kemudian dengan hal ini bahkan kemudian jika kita ingin seandainya hujan sangat lebat, maka sah-sah saja bagi pengurus masjid jika tidak ada kajian langsung berjamaah dengan sholat isya dan kemudian pulang. Ini di antara bagian ini. Kalau memang tidak ada kejadian, jika hujan sangat lebat dan menyulitkan untuk kembali pulang, ataupun kemudian pulang dan baru masjid lagi jika kemudian hujan akan berulang. Maka yang kali ini kita bersyukur ketika Allah mudahkan, kita doakan dengan saudara-saudara kita, kita mengumpulkan karunia, limpahan, rahmat dan kembali masuk kebaikan. Insya Allah pada malam hari ini kita mungkin akan ulangi dan bahas dari awal kembali berkaitan tentang wudu. Baik, kalau yang Allah mengatakan wudu ini itu adalah syarat untuk diterimanya ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau dalam masalah wudu atau masih banyak yang harus berdua, masalah wudu atau ternyata masih banyak yang salah dalam memahami, ataupun bahkan kemudian sekarang anak-anak kita dalam berwudu itu tidak maksimal. Karena itu seharusnya Bapak Ibu yang mengatakan anak waktu lah harus juga punya konsep tentang ibadah lima waktu dan kemudian yang mengarah ke itu sebelum dia lari. Kalau dulu alhamdulillah dari TPA ataupun dari ya ada ujian untuk masuk SMP harus paham tentang ini dan itu. Tapi sekarang ketika kita proses kita lihat terkadang tidak ada kontrol terhadap bagaimana benar atau kemudian berwudu yang baik dan seharusnya. Baik, di sini ada beberapa keutamaan berwudu yang disampaikan oleh Rasulullah. Pertama adalah la yaqbalullahu sholata ahadikum hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang dari kalian sampai dia berwudu. Maka syarat sholat adalah dalam kondisi suci dan dalam keadaan berwudu. Kemudian juga di hadis yang lain Rasulullah mengatakan dalam yaqbulu khutbatan. Setiap anggota tubuh kita yang terkena air wudu dan kemudian setiap tetesannya, maka setiap tetes itu juga mengalir dan juga luntur dan gugur dosa-dosa yang ada pada tubuh kita. Maka ketika kita mencuci wajah, membasuh wajah kita, ketika kita membasuh tangan kita, kita berkumur-kumur, maka berkat kepada Allah ketika kita berkumur-kumur, dosa-dosa yang ada dari mulut kita, dosa-dosa dari lisan kita juga ikut luntur dan kemudian dihapuskan dan dihapus oleh Allah. Ketika kemudian kita membersihkan hidung kita, juga kemudian gugur hal-hal yang tidak boleh kita cium. Ketika kemudian kita membasuh wajah kita, hal-hal yang terlihat yang tidak harus terlihat, wajah kita yang mungkin menjadi fitnah ataupun kita merasa lebih baik daripada orang lain, maka di sini juga ikut gugur dengan luntur dengan air yang kemudian mengalir. Begitu pun dengan tangan, kepala dan berikutnya adalah kaki. Jadi siapa yang Rasulullah mengatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu menjaga wudu. Jadi wudu ini walaupun dia menjadi syarat untuk kemudian melaksanakan ibadah, tapi ketika seseorang selalu menjaga dirinya untuk berwudu juga menjadikan orang ini menjadi lebih mulia. Jadi biasakan apakah ibu kalau memang sedang buang air kecil, buang air besar, kalau memang kemudian bisa berwudu kenapa tidak? Tidak akan langsung. Maka kemudian mengusahakan untuk kemudian
setidak-tidaknya walaupun mungkin kalau anak kecil kayak goblok mungkin lumayan, tapi setelah buang air kecil, buang air besar, awal lagi amalkan dulu, awal lagi sampai untuk dulu, maka sekalian biasakan untuk berwudu. Semoga dengan hal itu menjadi amalan kebiasaan yang diistimewakan, dan kemudian tidak sedikit dari para sahabat yang masuk surga gara-gara amalan yang dibiasakan. Kemudian di antara karunia Allah adalah orang yang terbiasa berwudu, maka anggota tubuhnya akan bercahaya, dikatakan dengan nurul muhajjalin. Apa maksudnya bercahaya? Nanti di hari kiamat, apa yang kita ngomongkan perlu kita pahami dan ketahui. Di hari kiamat, nanti siapapun dari kita di padang mahsyar akan berkumpul berdiri dalam kondisi telanjang, tidak disunat, tidak beralas kaki selama 50.000 tahun kalau dibandingkan dengan waktu dunia. Berdiri sangat lama dan melelahkan. Tapi ada orang-orang yang ketika yang kemudian disebutkan matahari itu seolah-olah bukan dikatakan sama, seolah-olah terasa seperti satu jengkal, seolah-olah. Jadi bukan matahari bisa yang kau lihat, seolah-olah saking panasnya, saking dahsyatnya kondisi, kemudian tidak ada malam, matahari dan terasa sangat menyala. Namun karena karunia Allah di antara bentuk rahmatnya Allah kepada orang-orang beriman dan terkhusus kepada umat Nabi Muhammad, maka Rasulullah Nabi Muhammad memberikan karunia dari izin Allah Subhanahu Wa Taala, ada namanya telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini yang bawa minum serta buat satu teguk kita minum dari telaga Kautsar ini, kita tidak akan kehausan sampai nanti di bulan yang bisa. Jadi pertanyaannya, kalau kita beriman, berapa lama kita akan menanggung haus, tidak ada minuman, tidak ada makanan, kondisi telanjang, kita akan semakin kelelahan. Karena itu dalam hadis yang lain ada orang-orang yang tenggelam gara-gara keringatnya. Maka orang-orang beriman apa bukti keuntungan bagi mereka? Maka Rasulullah memberikan telaga Kautsar, memberikan sebuah telaga. Terus bagaimana cara Rasulullah mengetahui umat-umatnya? Bagaimana Rasulullah mengetahui orang-orang yang beriman? Itu tadi, orang-orang yang beriman, wajahnya, anggota tubuhnya yang terkena wudu akan bercahaya. Ini yang kemudian memudahkan Rasulullah memanggil satu persatu orang muslimkan di sini. Di antara cara lain, walaupun tidak disebut bukan berkaitan dengan wudu, Allah atau Rasulullah memudahkan mengetahui umatnya adalah dengan orang yang suka adan dengan lehernya jadi panjang. Ini di antara fadilah, karena itu di antara hadis fadilah tentang adan. Kalau orang tahu bagaimana besarnya karunia azan ini, maka orang akan mau untuk berebutan dan bahkan mengundi. Nanti semua orang akan pada kondisi sama tinggi. Orang-orang yang melaksanakan dan suka membacakan azan ketika di dunia, lehernya akan menjadi lebih panjang, sehingga Rasulullah orang pertama yang dilihat bagi mereka, bagi Rasulullah adalah orang yang lehernya panjang ini. Maka karena itu kemudian memudahkan Rasulullah untuk memanggil mereka. Dan di antara orang-orang yang keduluan mendapatkan karunia Rasulullah dengan diberinya telaga Kautsar ini. Dan itu bukan soal rancangan soal kalau ada peluang kita diizinkan oleh negara dan yang lain tidak ada, tapi itu peluang itu. Karena di sini bagaimana kemudian Rasulullah mengetahui mengklasifikasi di umat agama. Maka kalau tubuh kita yang terkena air wudu dan memang itu wudu yang benar, itu akan bercahaya. Nanti di hari kiamat memudahkan Rasulullah untuk mengetahui pokok manapun itu yang tidak. Makanya di antara pemerintah air wudu dan banyak lagi sebenarnya apabila tentang air wudu. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan antara itu anti buluki atau berfibaiki was kalau wudu. Ini baru wudu di rumahnya. Dan kemudian dia sempurnakan wudu tadi. Sama-sama wudu aja. Dia lakukan gaya sunnah, dia tambah kemudian hal yang lainnya. Kemudian dia berjalan, dia berjalan ke masjid. Lam yakhlu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa ruta'at biha fadilah. Di sini keutamaan berwudu di rumah. Kalau kita akan sholat di masjid. Karena apa? Di antara fadilahnya kalau kita berwudu di rumah sampai di masjid bisa dipastikan kita langsung sholat, bisa kita pastikan langsung masuk ke masjid. Tidak akan mengurangi waktu kita. Kok ibu-ibu yang gahir ataupun kemudian muadzin sudah diqomah, yang imam sudah berdiri, kita tidak mendapatkan sholat berjamaah gara-gara ataupun takbirnya imam gara-gara ke kamar mandi dulu, gara-gara berdua dulu.
tiba-tiba kok air dia tak ada, maka kemudian kita kesulitan mencari air. Atau ternyata orang ramai, orang antri, maka membuat kita terlambat untuk terlibat dalam pertahanan. Karena itu dianjurkan sebenarnya masing-masing kita berwudu di rumah kita masing-masing, baru kemudian berjalan dan menjaga wudu kita sampai selesai melaksanakan sholat. Ini di antara fadilahnya. Maka berwudu di rumah jauh lebih mulia. Tapi jangan gara-gara itu kemudian beberapa saya ini detiknya apa kita. Jadi jangan gara-gara itu udah masalah tidak. Tetap kemudian mengurus masjid, tetap melakukan masjid, dan kalau nanti ada yang batal wudhunya ketika salah sholat, maka tetap ada tempat masjid ini. Banyak lagi sebenarnya yang kita lakukan. Baru di sini sekarang Bapak yang Allah muliakan, kita masuk kepada rukun wudhu ini. Jadi kalau kita tahu apose yang kemudian perlu dibasuh, apose yang perlu karena air. Kalaupun kalau ini seandainya air disatukan, maka cukup lakukan yang rukun ini saja. Dan jangan kemudian meninggalkan yang rukun, yang lain dikerajuan dan air habis dan rukun lagi dikerajuan. Misal air misalnya cuma sekali itu bisa berdoa apa lagi. Tapi dia gara-gara waktu mau buang, dia gara-gara kemudian membasuh tangan, kemudian kaki ada basuh. Jadi fokus dulu pada yang rukun, melihat berapa jumlah air. Kalau airnya sedikit, maka fokus pada yang rukun saja. Tapi kok lebarnya air baru sempurnakan ditambah masukkan. Oke, yang rukun itu pertama jelas ya, kita membacanya. Harus niat. Kalau saat ini orang cuci muka, sudah cuci tangan, cuci kaki, tidak ada niat sama sekali, tidak bisa kita sholat karena belum dianggap sebagai wudu. Walaupun orang mandi juga sama dia, mandinya, tapi dia tidak berniat untuk mengangkat hadas, maka sama sekali belum hadasnya belum terangkat. Maka perlu ada niat. Niat ini yang membedakan antara orang mencuci muka sama orang yang berwudu beda. Walaupun kemudian sama-sama pembasahan muka lagi. Sama beda dengan orang yang anak-anak yang ada dan seorang ada yang untuk sholat dan seorang lain ada karena tidak subuh. Sama-sama ada tapi beda. Yang satu adalah ibadah, yang satu hanya pendidikan dan pelatihan. Ada yang sama-sama sholat, sama-sama 2 rakaat, apa yang membedakan? Dan seorang sholat wajib gara-gara niatnya sholat wajib, yang satu adalah sholat sunnah gara-gara niatnya sholat sunnah. Dan si lain mungkin berdosa karena niatnya dalam artian apakah waktunya salah atau karena mungkin dia. Maka niat ini yang menentukan diterimanya amal, niat ini menentukan sah atau tidaknya amal. Niatnya apa? Niatnya mudah. Kalau kita ngomongnya cukup dengan kita mengatakan berniat untuk mengangkat hadas pada dasarnya selesai. Kalaupun mau dilapaskan, silakan mengatakan nawaitu wudu'a atau mengangkat dari billah ta'ala, silakan, itu tidak ada masalah. Tapi di antara yang disunahkan nanti kita mau bahas yang sunnah, membaca bismillah. Tapi kok awak baru duduk di kamar mandi yang ada jamban, yang ada sampai buang air dan ngomongnya maka dilarang membaca bismillah di kamar mandi. Jadi mayoritas masyarakat kita itu berapa? Ya itu kalau seandainya memang di kamar mandi maka bacanya dalam hati, memang begitu. Tapi kalau dilapaskan dan sudah di situ ada WC, ada toilet, itu dilarang karena dilarang menyebut nama Allah di kamar mandi. Maka memang idealnya bagaimana? Baca di dalam hati, tidak dilapaskan. Tapi kalau memang kalau di situ ada beberapa masjid sengaja membuat tempat duduk di luar. Kalau di rumah kan sekali ya. Nah, yang kalau di rumah betul Pak. Dan beberapa masjid terkadang sengaja membuat tempat duduk di luar ataupun menjauhkan jarak antara WC dengan kemudian tempat duduk. Agar pertama tidak ada najis yang terbawa, dan yang kedua, kalaupun dia membaca bismillah dengan keras itu juga tidak ada masalah. Yang dalam artian memang sampai juga di luar atau terang, yang nanti jika jamban di situ, maka dalam artian di sini diperbolehkan dan dianjurkan. Baik, sekarang kita masuk kepada rukun pertama dari niatnya, harus karena Allah. Yang kedua adalah membasuh muka. Apa batas muka Bapak Ibu? Mukonya harus diketahui. Kalau batas sudah sampai, berarti wudu kita tidak sah. Kita sudah pernah bahas sebelumnya, kita ulangi. Wajah secara vertikal dari atas ke bawah itu dari tampik tubuhnya rambut. Tampik tubuhnya, kok kalau yang rambut tak, kalau dari situ. Tampik tubuh yang biasa, dari mana? Kalau dari situ, pastikan ini terkena sampai ke pangkal jangkung. Ini yang tubuh lama. Maka dari sini sampai sini, maka air itu kenakan bagian jantung kita. Walaupun kemudian Imam Syafi'i dalam pendapat yang masyhur itu sampai dagu, tapi masyarakat Indonesia jilbabnya kebanyakan dan produksi itu
sampai kemari, maka dia aman, maka kita ambil yang pendapat mengatakan wajah itu sampai di siku. Maka kalau berwudu pastinya bagian dagu itu kan naik, karena itu kenapa Allah dan berjangkit Allah dianjurkan disunahkan untuk menyilang-silangi jantungnya kalau jantung itu apa. Tapi kalau jantung tidak itu harus juga dipastikan basah. Itu secara vertikal dari atas ke bawah. Kalau secara horizontal, maka dari anak telinga kiri ataupun dari anak telinga sampai ke anak telinga. Jadi kalau berbentuk pasti ada siku kan naik. Anak-anak kadang berbentuk mungkin bagian siku kan naik. Tidak mau bilang dia di siku sampai siku kan naik. Jadi siku kan naik pasti kan ini kena. Ini bagian wajah. Jadi ya terserah apakah kita ambil yang ke atas dulu kemudian ambil yang ke kanannya baru kemudian bagian bawah. Kalau udah satu rukun basah maka itu rukun sudah terpenuhi. Cukup sekali saja itu rukun. Tapi kalau rukun yang sunnah baru nanti diajukan 3 kali. Tapi yang rukun boleh tadi aja saya nanti saya kalian untuk berdua atau aja saya ganti bisa kita berwudu maka wajah ambil air ini sedikit maka langsung pastikan semuanya basah. Nah harus dulu diambil banyak kemudian ditampilkan ke menggoda. Cukup memastikan kemudian basah dari tempat kemudian rambut sampai kemudian sampai ke mata. Ini yang bagian pertama sekali saja. Yang kedua adalah bagian tangan. Jadi kumur-kumur, kemudian mencuci tangan, membasuh hidung itu bukan rukun. Itu sunnah. Kalau di paswa kalau berdua, kalau kumur-kumur, cuci tangan dan sudah itu dia habis, maka salah tidak dalam tangan. Atau kemudian dia mati, atau tahu kayak seketik dan kemudian di paswa kumur-kumur, di paswa kemudian hidung, di paswa yang lain sudah itu dia cukup. Ataupun wajah awal alas AC sekali dibuat 2 kali. Dan sudah punya tangan sebelah kanan ini, maka tidak bisa. Maka di sini fokus pada yang fokus. Yang kedua adalah tangan. Tangan ini untuk wudu dengan tayamum 2 hal yang berbeda. Kalau untuk wudu, Bapak Ibu Allah punykan, itu dari ujung jari ini sampai ke siku itu harus masuk. Yang kanan sekali dan yang kiri sekali itu yang rukun. Tapi kalau tayamum itu hanya sampai pergelangan tangan saja. Jadi tayamum itu lebih mudah karena kita bahas tentang tayamum. Tayamum itu kita pukul sesuatu yang ada dulu, wajah sekali, kemudian tangan sampai pergelangan tangan sekali, selesai. Jadi tayamum perempuan tidak akan membuka auratnya. Jadi tayamum, ya sampai orang tayamum dan yang boleh ukur lagi tayamum, pukul sudah tangannya sampai kemari sudah sekali, ini salah dalam memahami tata cara tayamum. Maka tayamum tangan dalam sholat, tangan dalam wudu dengan dalam tayamum 2 yang berbeda. Ketika wudu harus dipastikan sampai siku karena itu dengan spesifik Allah mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Tapi ketika tayamum Allah mengatakan wamsahu biwuduhikum wa aydikum min dan sapulah wajah kalian dan tangan kalian dari debu tadi. Jadi tangan dalam pemahaman orang Arab itu hanya sampai di sini saja. Kalau itu namanya lengan. Kalau tangan dalam pemahaman orang Arab itu cukup sampai di sini saja. Ini yang dikatakan tangan dalam mayoritas bayangan orang Arab. Karena itu Allah menegaskan agar tidak salah itu harus sampai ke siku dan siku masuk. Jadi kalau yang berdua hanya sampai pertengahan siku yang ini tidak basah, maka hukumnya tidak sah. Karena itu kemudian kemarin sudah sekali dulu TPA ketika membahas tentang fikih wudu atau wudu di sekolah, di antara yang di prospek yang sering kemudian tidak kena, pertama bagian sini, itu jarang ya, dan maksimal. Yang kedua bagian dagu atau kemudian tidak kena. Yang kedua adalah bagian siku ini yang juga termasuk bagian yang tidak terkena. Ini yang bagian yang kedua. Yang ketiga, apa yang merupakan wudu itu adalah kepala, bukan rambut. Kenapa dikatakan kepala? Karena ada saluran rambut. Kalau harus rambut, kurang dan rambut, berarti tidak sah wudunya. Karena itu dalam ayat itu wamsahu biruusikum dan sapulah kepala kalian. Karena kalau rambut, beko orang itu dan produksi rambutnya panjang. Nah sudah itu kan bagian bawah rambut sampai ke ekor dan bawah itu kemudian ya sapu dia. Baik laki-laki atau perempuan, maka tetap yang disapu itu bagian kepala.
Karena pun kalaupun dia ada rambut, maka rambutnya minimal terkena dalam jumlah tertentu. Apa arti menyapu? Menyapu itu bukan berarti membersihkan. Menyapu itu air yang diambil, dicampurkan air jadi air yang kasih suri tangan itu yang disapukan ke kepala. Idealnya bagaimana? Bapak juga ngomong kan, menyapu kepala yang ideal itu adalah dalam bagian kita ambil air, kita buang, dimulai dari pangkal yang ideal. Nanti cerita baru yang boleh. Kalau yang ideal itu termasuk laki-laki dan perempuan disapu ke belakang sampai pas di belakang kok dibalikan balik. Tapi tangan saja yang dibalik, jadi yang kilo rambut itu, perempuan mesti rambut panjang terbalik. Jadi cukup disapu saja sampai balik lagi, langsung telinga itu hanya sekali. Itu yang ideal. Kalau seandainya kalau apa-apa dan salah ibu yang kesulitan, maka kalau berbicara tentang ideal yang dicontohkan oleh Rasulullah seperti itu. Baru kemudian pembahasan menurut beberapa ulama, ini yang ideal. Sekarang apa bagian minimal yang dikatakan dia sudah menyapu kepala? Maka minimal itu kata Imam Syafi'i minimal 3 helai rambut, tapi rambut yang memang pada zona sini sampai sini, bukan rambut yang ada di bawah, bukan rambut yang ada di sini. Karena kalau rambutnya panjang, lagi gosnya sekitar. Jadi rambut yang berada pada zona kepala ini yang sampai kemudian ke sini. Jadi kalau dia sedikit, bagian sini dia basuh sedikit maka sah. Bagian sini sah, bagian belakang sah. Ini minimal bagian lain rambutnya. Memang bagian yang berada pada kepala, bukan rambut yang ada di bagian bahu, bagian yang rambutnya di bagian dekat punggung, dekat dekat mata dan sebagainya. Itu tidak sah. Imam Syafi'i mengatakan minimal 3 helai. Karena 3 helai, maka Imam Syafi'i menganjurkan disunahkan 3 kali. Tapi kalau kasadono sekali saya langsung dengan telmo, maka itu cukup sekali saja. Kalau kasadono, tidak perlu 2 kali. Tapi kalau memang beberapa helai rambut saja disunahkan 3 kali. Karena itu banyak saya lihat banyak orang salah. Air di tampon itu yang mereka lakukan itu. Air yang diambil tadi dicampakkan, dibuang, baru kemudian diusap ke kepala. Kalau 3 kali ambil lagi, buang lagi, usapkan ke kepala. Ambil lagi, usap lagi, usapkan ke kepala. Ini yang dikatakan menyapu, bukan membasuh. Oke, ini bagian kepala. Dan telinga, ini menjadi perdebatan. Apakah telinga masuk ke wajah atau telinga masuk ke kepala? Mayoritas ulama, jumhur ulama, selain Abu Hanifah mengatakan telinga itu bagian kepala, karena itu telinga bukan tubuh. Tapi Abu Hanifah mengatakan telinga bagian wajah. Karena itu apa ibu kalau pernah bayi umroh atau bayi umroh bisu, bayi haji bisu, jangan heran kalau mencari orang Bangladesh, orang India, orang Pakistan, ini sama yang bersih telinganya nampak. Karena menganggap telinga bagian dari wajah. Karena itu mengatakan karena wajah bukan aurat, maka telinga bukan aurat. Bagi yang mengambil pendapat telinga itu bukan wajah, dan ini pendapat Abu Hanifah. Maka jangan heran dia sasih penjelasan. Karena menganggap telinga bagian dari wajah. Di sini kita perlu paham. Walaupun yang ulama mengatakan wajah itu telinga bukan bagian dari wajah, karena itu dia bukan rukun. Dan karena kepala kaki hanya disapu, maka mungkin air tidak akan sampai ke telinga. Maka telinga disunahkan untuk disapu, tapi bukan rukun. Jadi kalau berdua wajah Allah, tangan Allah, rambut Allah, maka kaki lain, maka tidak usah dipaksakan mengambil air, telinga kemudian telinga juga tidak. Karena itu tata caranya tadi adalah dianjurkan. Caranya bagian telinga ini, bagian jempol di sini ke belakang dan kemudian balik, baru kemudian jempol ini yang kemudian di telinga yang ini terucuk yang di sini, baru kemudian jempol ini yang diangkat ke atas sekali saja. Itu yang ideal. Tapi kalau yang menggunakan usaha ini tadi maka cukup ini bagian 3 helai. Baru terakhir kemudian kaki. Kaki itu pastikan harus pakai mata kaki. Dan di bagian belakang mata kaki termasuk bagian yang juga harus dicuci. Bukan sampai ke lutut, bukan sampai ke paha. Maka yang perlu dipastikan itu mata kakinya kanai dan basah kasarunya, dan batas mata kaki tadi dari sini sampai ke bawah itu harus dipastikan basah. Bagian terakhir tertib itu dahulukan yang dahulu, terakhirkan yang terakhir. Majak kaki itu baru kepala, baru dari pundak. Maka harus berurutan. Ini yang rukun.
pada dasarnya memang baik tadi kepada hadis yang turun menjadi maka yang mengatakan lebih baik tidak dibiarkan kering itu adalah pendapat Abu Hurairah tapi bukan hadis. Yang dibiarkan kan tubuh kita nanti bersinar maka biarkan dia mengelap. Tapi itu tidak ada hadisnya. Dan beberapa kasus beberapa sahabat ada yang gelap tangannya karena kedinginan ataupun kemudian kalau pakai lengan pendek masalah yang lengan panjang kodak hilap nampaknya hukum atau basah. Maka Islam adalah agama yang bersih, agama yang tahur. Maka pada dasarnya tidak ada larangan mengelap anggota tubuh yang setelah berwudu. Walaupun memang ada beberapa ulama mengatakan kalau bisa jangan, tapi ini bukan hadis dan bukan dari Quran. Landasnya balikkan itu tadi, anggota tubuh kita bersinar nanti di hari kiamat. Cabai bersinar karena air wudu tadi menyerap ke dalam tubuh kita. Tapi itu hanya pendapat pribadi. Hanya usulan ataupun masukan pribadi yang tidak ada hadisnya, yang dia berlandaskan mengambil pendapat ini dari cerita tadi bagaimana anggota tubuh kita bersinar. Oke. Sekarang terkait penggunaan air saat kalau misalnya air sedikit ya, misalnya di gayung lah ya, itu penggunaannya bagaimana? Apakah kita ambil ya kita celup terus kita pakai untuk wudu atau utamanya pakai apa namanya pancuran itu mungkin kasih lubang ya di sini sebenarnya jika kita berwudu ke dalam bejana ada adabnya. Dulu zaman Rasulullah nggak ada tubuh nggak ada gayung. Di antara tata caranya adalah pastikan tangan kita dibasuh terlebih dahulu. Jadi kalau seandainya gayung tadi ada, maka mungkin disiram dulu tangan kita. Karena mungkin tangan ini Rasulullah mengatakan fa inna ahadakum la yadri ayna bata jadu. Apalagi kalau sudah jauh lalu. Kalian tidak tahu tangan itu lalu di mana dia masuk ke tangan masuk ke yang lain. Maka mungkin tangannya mengandung najis. Maka disunahkan kalau seandainya baskom MB bisa diberekkan dulu maka basuh tangan yang kiri atau tangan yang kanan. Kalau tangan yang kanan telah dibasuh baru boleh masuk ke dalam ember tadi untuk mencuci tangan yang kiri. Baru jika keduanya telah dibasuh sudah dicuci diperbolehkan untuk mengambil. Dan air ini tidak terkategori mustamal karena tangan ini sudah disucikan, tangan ini sudah dibasuh. Tapi kalau seandainya tangan kelosong dimasukkan baru bisa masuk nanti kategori mustamal air bekas. Air bekas adalah air bekas untuk bersuci. Karena itu disunahkan dicuci dulu di luar. Kalau seandainya tidak ada gayung, ini yang pertama. Tapi secara ideal agar kita keluar dari perbedaan pendapat, maka dengan gayung keras lebih aman. Tapi kalau seandainya memang air sakit gitu, maka dalam artian dengan mengambil dengan tangan, dengan tangan kita itu lebih hemat. Air tidak akan terbuang dan lebih banyak. Maka diperbolehkan. Maka ada dua cara. Walaupun kalau yang kemudian kekeh ataupun orang yang termasuk saklek dalam masalah mustamal, maka berikan dia adalah air keran agar kemudian tidak ada cerita air bekas tadi. Tidak macam buang. Ini di antara solusinya. Jadi kuncinya kalau dia seketek, nang dia itu. Seketek banyak dia boleh Pak. Iya. Tidak masalah. Bapak. Sebenarnya kan dah suku. Itu yang kemudian perlu dipastikan. Setelah bapak suku, air yang dibuku sudah masuk ke dalam. Yang di sisi itu kan dicuci tadi Pak. Tangan yang sudah dicuci tadi. Kan cuci ukur. Ulang kan 3 kali. Ya. Kan masih ada tuh. Air yang di sini itu tidak kalaupun dia mustamal, maka dia tidak mengontaminasi, dia suci. Air mustamal dikatakan suci. Yang dipakai itu suci dan kotor aja itu. Tidak, air itu tidak kotor. Karena mustamal pada dasarnya dia suci kecuali memang digunakan untuk mengangkat najis. Tapi dulu masuk sudah dicuci tangan. Kalau masuk dalam kotor. Dia kotor tidak sebenarnya. Tanah ataupun yang lain tidak. Air suci ya dia nanti. Ya, ini sebenarnya ada dua perbedaan pendapat nih. Kalau yang termasuk yang ada karet, memang dia akan kemudian menganggap ini najis. Tapi menurut ulama mengatakan air mustamal itu dimaafkan dan bahkan beberapa ulama memperbolehkan air mustamal ini ditampung untuk kemudian membersihkan hajat boleh. Maka kategori mustamal ini memang menjadi perbedaan pendapat. Tapi kayak tadi, contoh air tadi, tangan tadi sudah menjadi suci, maka tidak ada najis lagi di sini. Wajah tadi sudah menjadi suci, maka air yang sedikit masuk dan sebagainya itu dimaafkan. Kalaupun seandainya kategori itu, tapi kalau annya ke bawah, maka lebih baik untuk duduk di keran. Tapi kalau ada orang berbuat model tadi itu tidak salah, dan itu dimaafkan.
memang kalau yang dulu ataupun kemudian karena fokus hanya di mazhab Syafi'i, dan itu pun hanya satu pendapat dari mazhab Syafi'i tadi. Sebenarnya banyak lagi pendapat yang lain. Jadi Imam Syafi'i ini adalah imam yang mengatur mazhab. Imam Syafi'i itu punya banyak murid. Murid-murid ini juga punya perbedaan pendapat, ya, termasuk Imam Nawawi, ada imam beberapa ulama yang lain, termasuk murid-murid Imam Syafi'i. Cuman yang disampaikan ke kita di Indonesia hanya satu bagian saja. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau memang pengen aman, silakan dulu dikeran, dibenturkan. Itu kalau seandainya ingin DHI tidak ada masalah. Tapi secara ini dia tidak ada masalah sama sekali. Oke, baru sekarang sunnah berwudu. Sunnahnya pertama adalah dengan membaca basmalah. Tapi tidak dianjurkan kalau kita mandi ataupun berwudu di kamar mandi yang ada toiletnya. Kalau sampai tidak ada toilet, maka tidak ada masalah baca basmalah. Tapi kalau tidak ada, maka baca di dalam hati kalau mau. Yang kedua adalah bersiwak atau gosok gigi. Karena itu Islam ini agama yang paling bersih. Orang kalau mau diawasi gosok gigi 2 kali dalam sehari, Islam itu idealnya setiap kali tekan sholat. Laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwaki 'inda kulli shalah. Karena itu kenapa orang yang sudah makan jariah, orang yang sudah makan partai, orang yang sudah makan baun, saking pentingnya sholat berjamaah itu saja, tapi kalau sudah makan tadi, kita kan orang di kiri kanannya lebih baik kita sembahyang 5 saja. Itulah orang kalau seandainya ataupun makan durian atau apapun itu, apalagi yang di sini karena itu makruhnya, petai makruhnya kemudian jengkol itu makruh jika akan sholat ke masjid. Tapi kalau bapak ibu sudah selesai sholat isya sudah makan jariah di rumah, tidak ada masalah. Tapi kemudian yang dilarang adalah ketika akan sholat ke masjid akan mengganggu orang lain. Itu terlalu. Tapi kalau memang dijamin akan bau, maka tidak ada masalah. Dia tidak makruh jika seandainya memang bisa dipastikan baunya bisa diminimalisir dan orang tidak akan terganggu. Yang menjadi permasalahan kan ketiganya sudah makan dan sudah bisa daun, makanya jadi 3 orang karena terbau kaki dia terbau. Nah itu jadi masalah. Karena itu Islam Rasulullah menyuruh kita untuk gosok gigi ataupun menghilangkan bau mulut setiap kali datang sholat, apalagi sholat berjamaah yang bisa mengganggu orang di kiri dan di kanan kita. Ini pemahamannya. Terus gosok gigi itu kapan? Bisa dilakukan sebelum berwudu ataupun kemudian dilakukan setelah berwudu. Maka urutannya tidak harus kemudian ketika berwudu, tidak. Bisa setelah berwudu atau sebelum berwudu atau menjelang sholat. Itu urutannya dan itu bagian dari wudu sebenarnya. Kemudian di antara bagian sunnah adalah mencuci telapak tangan, dan ini bisa berbarengan. Kita baca bismillah dulu baru cuci telapak tangan 3 kali, atau berbarengan. Ketika sedang mencuci telapak tangan langsung baca bismillah. Ini 2 cara yang dibolehkan. Bisa baca bismillah dulu baru kemudian cuci tangan awal, yang telapak tangan, atau yang kedua berbarengan. Bagian dari sunnah kumur-kumur itu sunnah. Kumur-kumur itu bagian sunnah dan kemudian ini dikeluarkan. Ada kemudian yang kita belum terbiasa, namanya istinsyaq dan istinsar. Bapak Ibu Allah muliakan, istinsyaq dan istinsar ini bukan mencuci bagian itu benda. Istinsyaq dan istinsar itu menghirup air ke hidung kita. Jadi diirit dengan kekuatan tertentu, tidak terlalu kuat ya sampai masuk sampai ke lubang. Dia cukup pada bagian rongga ini saja. Jadi di ruangan yang lain itu kedua sudah tuh. Karena itu kalau di zaman COVID sebenarnya kalau kita melakukan istinsyaq dan istinsar ini, maka sebenarnya bakteri tadi bisa keluar. Kita disunahkan ambil air sedikit, dihirup sedikit, kemudian baru dihirup. Maka istinsyaq menghirup, istinsar itu kembali menghembuskan. Maka istinsyaq menghirup air ke hidung, istinsar menghembuskan. Maka bukan berapa kali kita lihat mencuci hidung, tidak, bukan mencuci hidung. Maka yang berubah sudah mencuci hidung, bukan seperti itu. Jadi istinsyaq memang mengambil air sedikit dan dihirup ke hidung sampai jangan sampai kemudian sampai ke pangkal ini, kalau sampai ke situ sakit gitu. Itu sedikit saja baru kemudian dibuang lagi. Maka dia akan membawa kotoran hidung yang di hidung kita untuk keluar. Karena itu Islam agama yang bersih. Kotoran yang dalam hidung pun dianjurkan untuk dikeluarkan. Tapi ini tidak disunahkan ketika berpuasa. Karena ketika berpuasa, tayyib masuk di kerongga lambung, kerongga perut. Kalau sebenarnya terlalu kuat, maka dia makruh jika dalam kondisi berpuasa. Kalau kumur-kumur diperbolehkan pada kondisi berpuasa,
asal tidak dia telan, karena di sini kita ada kontrol. Tapi ketika menghirup terkadang terbuat dan kemudian dia masuk dan kita tidak bisa mengontrol untuk kembali mengeluarkan. Kalau berkumur masih diperbolehkan, masih dibolehkan. Ini yang dikatakan dengan istinsyak dan istinsyak. Baru kemudian mencuci wajah yang tadi sudah berkurang rukun, dan di antara sunnah ketika mencuci wajah itu menyilang-nyilangi jenggot bagi yang janggutnya panjang. Karena tidak mungkin dia pasti membasahkan semuanya, maka tetap jenggotnya disunahkan untuk disilang-silangi. Kalau dia jenggot janggutnya atau kalau ada janggut maka dipastikan harus basah bagian itu. Ada sunatnya, kalau ada tempat, ada hilang sunat. Kemudian baru setelah wajah, tangannya. Di antara sunnah tangan adalah menyilang-nyilangi jari. Jadi menyilang-nyilangi jari itu bukan ketika mencuci telapak tangan. Menyilang-nyilangi jari ini disunahkan ketika kita mencuci tangan dan kemudian menyilang-nyilangi jari baru kemudian itu ideal. Kalau berdua di keran, maka ambil air keran. Sunnahnya itu dari sini ke sini. Tapi kalau mau cuci dari siku kemari tidak masalah. Intinya membasahkan tangan. Tapi secara sunnahnya dianjurkan dari ujung jari sampai, karena ayatnya ilal mawadiq, sampai ke siku, berarti siku bagian terakhir. Tapi kalau pun ada orang berdua yang siku dulu sampai ke bawah, itu pun sah dan digunakan. Maka sunnahnya adalah ambil air, kemudian yang tangan kiri membasahkan sampai ke sini, kemudian kita silang-silangi jari, baru kemudian yang kiri ke sampai ke bawah. Tapi sunnahnya apa? Yang kanan itu 3 kali, bukan bolak-balik yang kanan kiri tidak, kanan dulu 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali itu urutannya. Dan di antara bagian dari sunnah memulai dari yang kanan. Kalau tiba-tiba yang kiri dulu karena tangannya sakit, yang tangan kanan sakit, dicuci yang kiri dulu, baru sudah dicuci yang kanan, itu tidak masalah. Tapi dia tidak mendapatkan pahala tambahan. Termasuk bagian dari sunnah adalah menggosok anggota tubuh. Jadi kalau tangan awal maka bukan hanya sekedar disirami, bukan memastikan air mengalir, juga dianjurkan untuk didalukun, digosok. Ya mungkin kalau ada kinyau, kalau ada tanah yang lain, maka dianjurkan untuk digosok, termasuk wajah dan kaki. Kemudian termasuk bagian dari sunnah itu mualah segera. Jadi nggak dilarang, kalau sedang berdoa muntah nggak ada masalah. Cuma dalam artian dilarang ataupun kemudian dianggap hukumnya belum selesai, ini sedang mencuci tangan, sudah mencuci otak, yang tangan olah karya, maka dianggap dia batal, harus diulangi dari awal. Tapi kalau tiba-tiba ia habis, menunggu baca dia yang selagi bagian terakhir masih basah, masih bisa dia lanjutkan ke wudhunya. Tapi kalau bagian terakhir olah karya, harus mengulang balik dari awal, karena itu disunahkan segera selesaikan wudhu tadi, baru kemudian melakukan aktivitas yang lain. Maka berbicara ketika berwudhu maka tidak dilarang. Kalau tiba-tiba anak yang sedang juga di kamar mandi, tanya, di mana tujuan betul pak, di mana tujuan tak? Ya kemudian kita sedang mencuci tangan, ya nggak ada masalah, bilang di situ nggak ada masalah. Ataupun tiba-tiba sedang berwudhu, kemudian sedang masak aja lah masak, maka nanti. Maka selagi tangan ini atau wajah ini kita sedang mencuci wajah, selagi kemudian masih belum kering, maka bisa dilanjutkan ke tangan. Tapi kalau kalian membuat tadi ulang dari awal, karena itu dianjurkan segera menyelesaikan seluruh anggota tubuh. Di antara bagian yang sunnah ketika membasuh kepala atau ketika menyapu kepala itu adalah menyapu telinga. Jadi menyapu telinga itu bukan rukun tapi dia sunnah. Jadi kalau tadi menggunakannya dia tidak ada masalah. Tapi kalau bagian anak telinga kena air itu baru masalah. Karena dia masuk pada kategori wajah yang merupakan rukun. Di antara sunnah itu menghemat penggunaan air. Kata Rasulullah, walaupun kalian baru dua di batang air, baru dua disunai, tetap disunahkan menghemat air agar menjadi karakter. Ini jadi orang dan air itu dibuka segala-galanya sudah ini baru dua ala kadarnya, sudah itu air dan matian. Maka ini bukan sifat seorang muslim. Karena air di antara kebutuhan yang krusial, walaupun air ada, maka dia membentuk karakter. Maka berwudu pun diminta oleh Rasulullah. Di antara bagian dari sunnah kalau memang air itu terlalu ketek dibuka maka cukup gitu. Walaupun di sini air sedang banyak, maka tetap disunahkan dan itu bagian dari sunnah mendapatkan pahala ketika dia berhemat menggunakan air. Kemudian berdoa setelah wudu ya doa yang setelah kita pahami dan baca bersama, baca syahadatain dan kemudian Allah menjalani minat tawabin, menjalani minat tawabin.
sholat yang dia biasakan ini menjadikan hilal, taruhannya telah masuk ke dalam satu ruh dan badannya masih tinggal di dunia. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada bagian anggota tubuh kita yang sakit, misalnya kaki, boleh tidak kita tetap melakukan wudu atau kita harus bertayamum? Ya, jika ada anggota tubuh yang ada perban, yang luka, tetap kita perlu menggunakan wudu, tapi yang luka diperbolehkan untuk tidak terkena air. Jadi bukan cerita langsung yang luka tangannya. Maka yang tangan kanan, yang luka yang tangan kiri masih bisa dibasuh, yang kaki masih bisa dibasuh. Cuma yang luka dan perlukan airnya. Kalau ada perban, maka tidak perlu diusap, maka cukup dibiarkan saja. Kalau palunya dan luka sebagian kanan dan bagian kiri masih bisa terkena air, ataupun malah cuma disapu. Maka di sini kalau memang cukup, maka tidak ada masalah, cukup pada bagian yang buka yang tidak kita kenakan air. Oke, baik, kita selesaikan sedikit sebelum kemudian kita sholat. Ada beberapa hal yang membatalkan wudu. Bapak dan Ibu Allah muliakan, pada dasarnya yang membatalkan wudu itu pada dasarnya, dan yang lain itu nanti berkeluar ke sini. Jika ada yang keluar sesuatu keluar dari dua lubang muka sama lubang belakang, itu indikasi. Semua yang lain itu bermuara ke sini. Contoh pertama, tidur dalam kondisi terlentang, kok bisa membatalkan wudu? Dalam kata Arab mengatakan ida ughliqat ainan, jika mata ini tertutup, futihal baban, terbuka lubang. Orang mata terkalok dan ujung terbuka dan bagi bawah buka. Tapi kalau ini lalu sedang berdua, lubang di bawah pun tak tahan, Bapak Ibu. Itu mohon maaf ya, orang kalau tak katakan tip nyongke itu. Karena juga walaupun lama lalunya tapi nyata berdua dan lubang tadi melanjut ke bawah, maka kemungkinan potensi angin keluar tidak ada. Begitu kalau kita kalau mana tapi nyata berdua dan angin kok tak keluar. Tapi kok ini terlentang, dan angin kok bisa keluar. Di situ ketika dia sedang tertidur gelap, tidak bisa dipastikan apakah memang angin itu keluar lalu. Karena itu dianggap batal. Kalau yang lalu tidak terlentang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hilang akal. Sama dengan kita ketika sedang mabuk tadi, ketika sedang pingsan tadi, siapa yang bisa menjamin tidak ada yang keluar dari lubang-lubang. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa perantara. Nah, ini perlu diperhatikan. Apa yang dimaksud menyentuh kemaluan? Menyentuh kemaluan itu jika yang menyentuh bagian putih ini dia akses. Kalau yang tersentuh oleh bagian ini, maka tidak batal. Kenapa? Karena mohon maaf, orang onani dan masturbasi menggunakan ini. Jika ini menyentuh kemaluan, nanti bisa keluar cairan yang terangsang yang namanya mani, atau bahkan keluar mani itu sekali. Karena itu mengantisipasi hal ini, jika ini menyentuh kemaluan, maka bisa saja dia terangsang, dia masturbasi, dia onani atau sebagainya, maka kemudian dia diminta untuk berwudu ataupun dianggap wudhunya batal. Karena itu pada dasarnya, kalau seandainya awak mencium anak awak yang tidak mungkin awak bernafsu, maka hal itu pada dasarnya tidak akan batal. Yang muaranya balik kepada apakah akan ada keluar sesuatu dari dua lubang bagian depan dan belakang. Nah, ini yang menjadi perbedaan pendapat, perbedaan apakah menyentuh lawan jenis itu membatalkan wudu. Imam Syafi'i agar pengen aman, maka mengatakan satu wadusi atau satu laki-laki yang bukan lawan, yang bukan pasangan kita, yang bukan mahram kita, artinya lawan jenis kita, maka batal. Tapi pendapat Imam Syafi'i ini dibantah oleh banyak para ulama. Yang mayoritas mengatakan dia batal kalau bersyahwat. Karena ketika bersyahwat pasti ada mani, ada cairan kemas yang keluar dari kemaluan. Tapi kalau tidak bersyahwat dan Rasulullah pernah mencium ibu Aisyah dan beliau sedang i'tikaf dan kemudian langsung melaksanakan sholat tanpa mengulangi wudu. Itu hukum dasarnya. Jadi segala sesuatu yang tidak akan membuat sesuatu keluar dari lubang depan dan lubang belakang, maka dia tidak akan membatalkan wudu. Karena itu kemudian jika keluar darah, jika keluar cairan, keluar batu, keluar nanah, dan termasuk di sini memasukkan sesuatu ke dua lubang ini, itu juga membatalkan wudu. Karena nanti bisa ada keluarnya cairan. Nah di sini sedikit, Ibu soleh Allah melihatkan bagaimana hukumnya dengan kalau perempuan
bukan darah haid, dia bukan air seni. Maka keputihan ini karena terkategori dia sebagai penyakit, maka dia dimaafkan dan dia tidak dianggap membatalkan wudu, tapi disamakan dengan istihadah, darah haid yang keluar kategori dengan penyakit, tapi disunahkan setiap kali sholat dia diminta mengulang wudu. Ini berkaitan dengan keputihan. Allah alam sholat, silakan jika masih ada pertanyaan, mungkin di sini kita cukupkan karena sudah masuk waktu isya. Ada berapa? Gak ada. Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan liwafihi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat qadiyat ajal. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتقبل من بعده توبا معصوما. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم ورد بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم دمر اعداءك اعداء الدين. اللهم دمر اليهود الصهاينه الغاصبين. اللهم زلزل اقدامهم وشتت سمتهم وفرق جمعهم وفرق بين قلوبهم يا ارحم الراحمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.